di mana unta tersebut sangatlah besar dan gagah, tinggi, besar, dan itu jika dinominalkan harganya sangat mahal. Lalu delegasi tersebut setelah menjalani perjalanannya sampailah ke rumah Rasulullah. Lalu sampai ke rumah Rasulullah, ia mengetuk-ngetuk, tok 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 tok, assalamualaikum wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah pun jawab, waalaikumsalam, wahai siapa engkau? Lalu ia pun memperkenalkan diri, saya siapa ya? Saya Fulan dari delegasi daerah mana nggak tahu. Saya ingin belajar agama Islam ya Rasulullah. Lalu ketika itu Rasulullah pun mempersilahkan untuk masuk ke dalam rumahnya. Ayo, silakan masuk ke dalam rumah. Lalu si Fulan tersebut masuk dan kendaraannya itu seekor unta diparkirkan atau ditaruh diikat di pohon di dekat rumah Rasulullah, yang dimana unta tersebut dijaga oleh sahabat-sahabat Rasulullah yang lain. Nah, kalau sahabat ini saya lupa, nggak tahu namanya siapa. Lalu mungkin siapa ya? Jellyfish. Saya cerita itu setelah diikat unta tersebut, lalu datang seorang Nuaiman, kutuk datang. Lalu dia mengucapkan seperti ini, aduh, berkelap sekali ya. Lalu sahabat Rasulullah yang menjaga unta ini bilang kepada Nuaiman, wahai Nuaiman. Nuaiman jawab, iya, ada apa? Terus sahabat Rasulullah yang sedang menjaga unta ini menjawab, wahai Nuaiman, kamu lapar? Iya, saya lapar. Lihatlah ini, ada seekor unta yang tinggi besar. Sepertinya unta ini enak untuk kita masak. Lalu Nuaiman pun, iya nih enak. Terus seperti kata sahabat Rasulullah yang sedang menjaga ini, tapi jangan sampai dipotong wahai Nuaiman, karena ini untuk memilih delegasi tamu dari Rasulullah, yang dimana unta ini sangat mahal, jadi jangan kau potong. Lalu ketika sahabat Rasulullah yang menjaga ini lengah, langsung saja Nuaiman tanpa pikir panjang memotong si unta tersebut, lalu diolah dan dibakar. Namun setelah Nuaiman memotong dan mengolahnya tersebut, Nuaiman ini lari terpirit-pirit kabur karena takut dicari gitu, takut disalahkan. Lalu pun lari ke ujung kota. Nah setelah itu ia masuk ke dalam sebuah lubang, yang dimana lubang tersebut baru digali dan ada orang yang menggali tersebut. Lalu ia menyampaikan seperti, Pak, nanti jika ada bayar saya, tolong jangan beritahu saya ada di sini, dan tutupilah lubang ini dengan daun. Setelah lubang itu ditutupi, datanglah para sahabat Rasulullah yang mencari Nuaiman, karena sahabat tamu dari Rasulullah ini ingin pulang. Lalu ketika ia keluar pintu berpamitan, melihat untanya sudah terbelah, leher dan kepalanya sudah terpisah. Lalu si pemilik unta ini,
Aduh, otakku kenapa ini? Ketika aku masuk rumah Rasulullah, kepalanya sama lehernya masih, kepala dan lehernya masih menyambung. Ketika aku keluar, mengapa kepala terpisah? Lalu sahabat Rasulullah dan Rasulullah pun meminta maaf, dan Rasulullah pun langsung berucap kepada seluruh sahabatnya, carilah mengganti unta ini, cari unta yang lebih mahal, lebih bagus, lebih tinggi dan lebih besar daripada ini. Lalu sahabat Rasulullah pun menggantinya, dan setelah itu tamu Rasulullah ini pulang. Setelah tamu ini pulang, ia melanjutkan mencari Nuaiman. Dicari kepada seluruh penghujung kota. Nah, setelah itu Rasulullah pun bertemu dengan seorang bapak-bapak yang telah menggali sebuah lubang. Rasulullah pun bertanya, Assalamualaikum Pak. Bapak itu pun menjawab, Waalaikumsalam ya Rasulullah, ada apa engkau datang kepadaku? Lalu Rasulullah pun menjawab, Pak, apakah engkau melihat Nuaiman? Dalam pikiran bapak tersebut, aku ingin menjawab, namun amanat dari seorang Nuaiman tersebut, jangan beritahu aku, siapapun itu yang bertanya, di mana posisi aku. Namun di lain sisi, si bapak itu berpikir seperti, aduh, mau bohong tapi ini Rasulullah, mau jujur tapi ini sudah berjanji dengan amanat si Nuaiman. Setelah itu bapak itu pun berucap tidak ada, namun gestur tangannya itu menunjuk ke arah lubang yang isinya ada Nuaiman. Setelah itu Rasulullah pun membuka lubang tersebut dan menemukan seorang Nuaiman. Dan Nuaiman pun langsung diajak dan diajak untuk bertemu dengan sahabat-sahabat yang lain, bertemu di tengah-tengah sahabat dan ditanya, kenapa kamu motongnya? Lalu Nuaiman pun menjawab, aku lapar ya Rasulullah. Dan dari situ Rasulullah pun tertawa seperti, aduh, ada-ada saja kelakuan Nuaiman ini. Dari situ pun Nuaiman menjadi seorang sahabat yang sangat amat disenangi oleh Rasulullah, karena kelakuan tersebut walaupun melanggar agama, namun kelakuannya tersebut membuat Rasulullah tertawa gembira. Kesimpulannya, teman-teman, seluruh teman yang kita punya tidak semuanya baik dan tidak semuanya buruk. Hanya itu perasaan kita ketika kita bertemu dengannya. Apakah perasaan kita sedang baik ataukah perasaan kita sedang tidak baik. Jadi selalulah berpikir positif dan berpikir baik pada orang lain. Mungkin itu saja cerita dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah dari saya dan benar dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.